Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Cara Jitu. Nah, di video kali ini ada gambar-gambar ini ya, seperti ini. Nah, saya akan terangkan sedikit yaitu cara kerja charging HP Android. Namun di sini hanya cara kerjanya atau diagramnya saja, bukan skematik yang lebih spesifik, itu bukan. Ini hanya langkah-langkah kerjanya itu seperti apa gitu, supaya kalian itu tahu, jadi tidak asal mengeksekusi gitu. Nah, tutorial ini saya dapat juga dari YouTube tentunya. Saya belajar, nah saya buatkan videonya versi saya gitu ya. Jadi mohon maaf nanti apabila ada kesalahan ataupun kurang tepat saat penyampaian ya. Kita ini sama-sama masih belajar dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Nah, di sini saya sudah ilustrasikan seperti ini, kotak-kotak ini. Yang ini adalah saya asumsikan sebagai USB atau lubang colokan charger gitulah ya. Jadi saat ngecas kita colok ke USB ini. Dan ini OVP, IC cas, IC power, IC CPU, ini konektor baterainya, dan ini layar HP-nya gitu ya. Ya, mudah-mudahan dimengerti lah. Nah, di sini saya akan terangkan sedikit cara kerjanya itu seperti apa itu. Proses pengecasannya itu seperti apa di dalam rangkaian HP. Tapi ini hanya berbentuk diagram ya, bukan skematik. Oke. Saat kita colokkan charger ya, kita langsung mulai saja ya, nggak usah berlama-lamaan. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini agar saya semangat lagi ya, membuat konten-konten ya seperti ini gitu loh, yang mungkin membantu kalian dalam tahap belajar servis HP. Langsung ya, saat kita colokkan ke HP-nya ke charger, nah kita colokkan melalui kabel data ya. Di sini kita colokkan, di sini adalah 5 volt. Oke, 5 volt. Nah, ini jalurnya. Nah, di sini dia akan berhenti dulu ke OVP. OVP itu apa? OVP itu adalah singkatan dari atau kepanjangannya itu adalah over volt protection. Jadi apabila tegangan chargernya ini melebihi 5 volt, maka dia tegangannya nggak mungkin tembus ke IC charger gitu loh. Jadi dia akan mentok di sini. Tapi apabila tegangan chargernya ini normal, 5 volt normal, maka dia akan tembus ke IC chargernya. Nah, ini dia akan langsung ke IC charger. Namun di IC charger ini dia tidak akan langsung ke baterainya atau konektor baterainya. IC charger ini akan memberitahukan, ya, kita ulangi lagi. Kita lanjutkan ya. IC charger ini akan memberitahukan ke IC power bahwa dia mendapatkan suplai dan siap untuk melakukan pengecasan ke baterainya ini melalui jalur TX-RX. Ini adalah jalur yang hijau ini saya asumsikan sebagai jalur TX-RX-nya, yaitu jalur di mana IC cas ini, ngomongnya kok belibet ya. IC cas ini berkomunikasi dengan IC power. Jadi kedua IC ini saling berkomunikasi. Oke, kita ulangi lagi. USB cas masuk 5 volt, lalu OVP dengan 5 volt normal, maka dia akan tembus ke IC cas. IC cas memberitahukan kepada IC power bahwa dia siap untuk melakukan pengecasan. Lalu IC power pun tidak langsung akan mengiyakan, tapi dia akan bertanya dulu kepada IC CPU ya, karena otaknya ada di sini gitu loh. Otaknya ya di IC CPU itu.
IC Power pun dia bertanya kepada IC CPU ini diibaratkan ya seperti itulah ya. Bertanya sama IC CPU, bos, IC charger siap untuk melakukan cas, boleh apa enggak gitu ya. Dia bertanya seperti itu. Tapi IC CPU pun bertanya lagi kepada IC Power. ini ini diibaratkan seperti inilah ya, biar kalian itu paham gitu. IC CPU pun bertanya balik dengan IC Power. Nah terus gimana dengan baterainya, ada apa enggak gitu. Maka IC Power pun mengecek gitu, baterainya ada apa enggak itu di jalur ID baterai gitu. Kalau baterainya ada, dia akan memberitahukan lagi kepada IC CPU, baterainya ada bos. Nah terus IC CPU pun bertanya lagi, terus temperaturnya bagaimana, normal apa tidak gitu. Dia bertanya lagi kepada IC powernya. Terus IC powernya pun ini mencari kebenarannya gitu di jalur thermal gitu loh. Jalur thermal ini dia mengecek suhunya normal apa enggak, ternyata normal. Terus IC power berkata pada CPU lagi, normal bos. Terus IC CPU berkata, ya udah lanjut saja mengecasnya, beritahu kepada IC cas ya kan. Lanjutkan saja pengecasannya. Terus IC power pun bersemangat nih ya, bersemangat memberitahukan kepada IC cas, set melewat jalur RX nya ini, set ke IC cas. IC power berkata, ya udah karena semua sudah normal, kalian ya udah karena semua sudah normal, kamu bisa melakukan cas. Dia langsung mengecas ini, langsung IC casnya meneruskan 5 volt ke baterainya. Nah kan, setelah ini IC power pun mengecek lagi nih temperaturnya berapa, terus di ID baterainya ini presentasinya berapa. Dia akan memberitahukan ke CPU lagi. Terus kalau sudah diketahui, CPU akan memunculkan ya tanda petir dan juga presentasi baterainya ke layar. Biasanya di pojokan sini ya kan. Nah itu tadi ya, proses kerjanya itu seperti itu. Itu menurut apa ya, ilustrasi versi saya gitu loh. Jadi apabila kalian mempunyai kasus-kasus tidak bisa mengecas ya, apa salahnya kalian cek dulu di bagian USB ini, jalurnya ada enggak, keluar enggak ke OVP-nya. Kalau OVP-nya jalur masuknya ada tapi keluarnya enggak ada, berarti permasalahannya ada di jalur di IC OVP-nya gitu. Bisa jadi chargernya yang bermasalah karena voltnya terlalu berlebihan atau bermasalah. Jadi kalian harus ganti dulu ke batok charger atau kepala chargernya ke yang normal. Kalau sudah dirasa 5 volt normal tapi tidak keluar juga, kalian coba deh OVP-nya diganti atau bisa langsung di jumper gitu. Di jumper langsung nggak apa-apa ini OVP. Tapi kalau untuk IC cas, dia itu berkomunikasi dengan IC power. Jadi dia ini satu kesatuan sebenarnya. Tapi ya kerja yang paling keras yaitu di IC cas, karena dia dia langsung dengan 5 volt langsung ke baterai itu. Kalau untuk IC power ya dia cuma memerintahkan saja ke IC cas, dan juga dia sebagai perantara biasanya. Dan OVP ini ya biasanya juga ada jalur enable-nya dari OVP ini. Biasanya sih kalau enggak dari IC power, biasanya dari IC CPU sendiri. Jadi IC CPU sendiri yang mengenablekan dan pokoknya yang memerintahkan IC OVP ini bisa jadi IC CPU dan juga IC power. Ya setiap OVP itu beda-beda ya, ada yang langsung, ada yang melalui perantara juga. Jadi
itu tadi sebenarnya hanya ilustrasi ya, ilustrasi versi cara jitu ini. Kemarin itu saya mendapat Samsung, bukan Samsung sih ya, Realme Note, kok Realme, Redmi Note 7. Keadaannya itu dicas, itu ada lambang petirnya, di sini ada lambang petirnya ya kan. Biasanya kan di pojokan baterai, apa di pojokan, itu kan ada baterai dan presentasi baterainya ya. Di cas itu ada lambang petirnya, tapi dia tidak bertambah-tambah. Sudah saya ganti IC cas beberapa kali, tapi masih saja tidak mau bertambah. Saya cek jalur semua normal. Saya iseng-iseng ganti IC power dan ternyata berhasil gitu. Ternyata bisa normal. Jadi kalau kalian ganti IC cas terus nggak bisa, coba deh kalian cek jalurnya dulu, apa siapa tahu ada masalah di jalurnya. Kalau dirasa jalurnya itu normal, kalian coba saja ganti IC powernya gitu. Ya mudah-mudahan dengan ganti IC powernya HP-nya bisa normal kembali. Tapi apa salahnya ya? Karena ini adalah satu kesatuan. Namanya juga smartphone ya. Semua itu saling berkomunikasi IC di dalamnya itu. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya dan kurang pas juga. Ya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Akhir kata saya dari Cara Jitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.